pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas hari ini. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep dalam menyelenggarakan kegiatan baksos kesehatan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan perayaan acara Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67, RSPTN Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep melaksanakan kegiatan baksos kesehatan. Kegiatan ini berlangsung Minggu 20 Agustus 2023. Acara pembukaan kegiatan baksos kesehatan ini diawali dengan sambutan dari Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pangkep, Dr. Haji Herlina MM. Sekaligus membuka acara secara resmi. Sambutan selanjutnya disusul Dr. Takdir Tahir SKep Nurse MKes selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Kegiatan baksos kesehatan ini berupa operasi bibir sumbing dan celah lelangit. Total pasien yang menjalani operasi berjumlah 5 orang, mulai dari umur 3 bulan hingga 7 tahun. Terdapat 2 jenis operasi yang dilakukan, yaitu labioplasti dan palatoplasti. Pada pelaksanaannya, Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep berkolaborasi dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin dalam membantu pelaksanaan operasi yang berjumlah 5 tim medis yang terdiri dari 2 orang dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan kegiatan bakti sosial operasi celah bibir dan lelangit. Ini adalah bentuk kerjasama ataupun keberpihakan dari Universitas Hasanuddin dalam pengabdiannya di hari Disnatalisnya yang ke-67 kepada Kabupaten Pangkep. Besar harapan kami keberpihakan ini akan terus berkesinambungan dengan memberikan pengabdiannya berupa operasi-operasi yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pangkep. Bapak Bupati sangat mengapresiasi dengan ditunjuknya Kabupaten Pangkep dalam kegiatan bakti sosial ini dan beberapa kegiatan, dan insya Allah puncak kegiatan tanggal 29 di Pulau Cambang-Cambang, Kecamatan Liukang, Tupak Biring Utara. Terima kasih ya atas bakti sosial yang dilakukan di Rumah Sakit Batara Siang dalam rangka Disnatalis Unhas ya yang ke-67. Alhamdulillah kemarin itu kami mendapat 6 pasien sebenarnya yang datang, tapi 1 itu tidak bersyarat karena umurnya belum bersyarat untuk diikutkan untuk operasi. Jadi umur terendah itu paling muda itu umur 4 bulan, kemudian yang paling besar itu umur 7 tahun. Kemudian di antara 5 pasien ini ada yang memang sudah operasi lanjutan, sudah operasi yang berapa untuk betul-betul menyempurnakan celah bibirnya. Jadi alhamdulillah operasi celah bibir dan lelangit ini di Batara Siang hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mengingat karena operasi celah bibir dan lelangit ini karena dia menyangkut kosmetik, jadi walaupun pasien itu ada BPJS-nya itu karena tidak ditanggung, jadi ditanggung oleh BPJS kalau soal kosmetik. Jadi kegiatan ini sangat membantu, apalagi terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi itu paling bermanfaatnya itu karena memang soal kosmetik
walaupun misalnya punya BPJS itu tidak ditanggung oleh BPJS, tidak di-cover oleh BPJS. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Unhas yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Batara Siang ini sangat membantu masyarakat yang ada di Pangkep yang kebetulan mendapatkan cacat bawaan. Kegiatan yang lain yang kita lakukan hari ini adalah pelaksanaan baksos kesehatan, khususnya operasi bibir sumbing dan celah lelangit. Kita saat ini mengerjakan ada 5 pasien sesungguhnya yang terjaring atau hasil screening dari tim, tetapi kemudian yang memenuhi syarat ada 4 dan hari ini semuanya sudah dioperasi. Tadi juga kita sudah mengunjungi di kamar operasi, sudah paralel bersamaan langsung 4 orang, dan ini tentu menjadi hal yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah pulau. Melalui kegiatan baksos kesehatan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Kuliah tamu yang bertemakan Healthy Aging in Korea digelar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Aula Profesor Harjono Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kuliah tamu ini menghadirkan langsung pemateri dari Yonsei University Korea Selatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dengan program Unhas hari ini. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu dengan tema Healthy Aging in Korea Social Prescribing Pilot Project. Kegiatan ini dilaksanakan Jumat 18 Agustus 2023 pukul 1 siang. Dalam rangka Dies Natalis ke-41 serta pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru program Pasca Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan kuliah tamu dengan menghadirkan pembicara Profesor Nam Eun-woo MPH PhD, Dean of Graduate School of Health Science Yonsei University, South Korea. Kuliah tamu ini dilaksanakan di Aula Profesor Harjono Pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan moderator Ruslan SKM MPH. Selain itu, turut hadir Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Profesor Sukri Paluturi, SKM MKes, MSc PhD. Yeah, now in Korea, the life expectancy is very high. Like in female, 86 years old, and in male, 80 years old. So we already the aged country. So we need the new health service for them. So recently the aged people, elderly people feel loneliness. So the Korean government and the university, we try to develop how can reduce the loneliness. So Indonesia, really the beautiful country. And then the Yonsei University and then Hasanuddin University, we are the sister relationship university. So from now, the Yonsei University and the Hasanuddin University, we can collaborate for the develop the aging health problem. So I think in this time we can discuss about how can introduce the UK the social prescribing model. So in this time, very good chance for me and then Professor Sukri can be a good research partner with Yonsei University. Ya, betul bahwa penerimaan mahasiswa baru khususnya pasca sarjana FKM Unhas, kita menghadirkan pakar Healthy City dunia. Beliau adalah guru besar senior di Yonsei University. Beliau adalah kawan lama waktu sekolah di Griffith University Australia dan kami mengundang beliau untuk secara langsung memberikan riset terakhirnya ya mengenai social prescribing, dan mahasiswa sangat merespon ya daripada kegiatan kita ini. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan mereka mendapatkan perspektif baru mengenai social prescribing di dalam ilmu kesehatan masyarakat.
Ini juga tentu betul bahwa kegiatan kuliah tamu ini adalah rangkaian daripada memperingati Dies Natalis FKM Unhas yang ke-41. Kuliah tamu ini juga sebetulnya bisa para mahasiswa terutama program doktor untuk melihat ini, pendekatan ini untuk bisa kita apply di masyarakat kita dengan tentu akan melihat beberapa penyesuaian berdasarkan konteks lokal kita di Indonesia ini, sehingga bisa mahasiswa mengembangkan itu dalam bentuk-bentuk riset. Dan Profesor Nam dari Korea juga bersedia untuk membantu sebagai penguji atau sebagai co-promotor. Bahkan beliau menyarankan bahwa kalau ada mahasiswa yang melakukan riset tentang social prescribing ini, maka bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kunjungan langsung di Korea untuk melihat seperti apa yang terjadi di sana. Semoga dengan adanya kuliah tamu ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan konsep healthy aging di dua negara. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin menggelar acara Disnatalis ke-61 di pelataran Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV. Kembali lagi Anda menyaksikan Unhas hari ini bersama saya Nur Iza. Dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-61 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, hari ini Minggu 20 Agustus 2023, bersama-sama kami akan membawa Anda ikut merasakan atmosfer, semangat dan prestasi dalam perayaan yang syarat makna ini. Fakultas Pertanian menggelar Dies Natalis ke-61 dengan serangkaian acara yang menginspirasi. Perayaan ini dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin, dekan fakultas, dosen, mahasiswa, dan staf universitas. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng, sebagai simbol keharmonisan dan berkah bagi perjalanan Fakultas Pertanian. Acara ini dilanjutkan dengan aksi penanaman buah dalam pot oleh Rektor Universitas Hasanuddin dan dekan Fakultas Pertanian, yang melambangkan komitmen fakultas dalam menghijaukan masa depan pertanian. Dilanjutkan dengan kunjungan ke pameran produk Fakultas Pertanian yang memamerkan inovasi dalam mengembangkan produk-produk unggulan. Jadi di usianya ke-61 Fakultas Pertanian tentu semakin matang, semakin dewasa, perjalanannya begitu panjang sampai kemudian menemukan banyak hal yang semakin prospektif untuk berkontribusi nyata pada pembangunan bangsa, khususnya di bidang ketahanan pangan. Mulai tahun-tahun ini insya Allah akan bermunculan hasil dari perjalanan panjang Fakultas Pertanian, mulai dari beberapa varietas baru yang unggul, itu akan semakin banyak muncul dari Fakultas Pertanian. Ada cabai tadi yang sangat bagus, kemudian juga ada varietas baru yang baru mau diluncurkan untuk jagung dan yang lain. Di samping produk-produk benih-benih unggul yang akan bermunculan, kita juga berharap di pertanian akan hadir banyak jenis-jenis makanan dan functional food ya, yang berasal dari olahan begitu banyak produk-produk pertanian, sehingga negara agraris ini terbukti menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita tidak lagi banyak mengimpor untuk bahan pangan, kita tidak lagi harus mengorbankan varietas lokal hanya gara-gara ada varietas dari luar. Kita tidak lagi menyia-nyiakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat gara-gara kita mengimpor bahan makanan dari luar, sehingga kita mau balik situasi suasana di mana Indonesia lah yang kemudian menghasilkan bahan makanan untuk dunia. Saya kira semangat itu kita dorong di tahun di perayaan 61 tahun Fakultas Pertanian. Untuk tahun ini saya kira banyak yang patut kami syukuri di Fakultas Pertanian. Misalnya saja tahun ini insya Allah kita akan melaunching varietas jagung jago Unhas. Ada 3 varietas yang sudah kita ajukan ke kementerian dan sudah disetujui, tinggal menunggu keputusan dari Pak Menteri. Kemudian yang kedua dari aspek
inovasi mahasiswa. Tahun ini Unhas meloloskan 135 judul. 31 judul diantaranya itu adalah dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Jadi sangat signifikan. Kemudian dari aspek inovasi dosen, tahun ini Unhas meloloskan sekitar 30 judul untuk KDRK dan 7 judul itu dari Fakultas Pertanian. Jadi ini adalah hal-hal yang kami syukuri, dan juga tadi Pak Rektor menunjukkan mengenai kinerja publikasi sampai kemarin tanggal 31 Juli ya, tanggal 31 Juli Fakultas Pertanian masih berada di posisi ketiga dari aspek jumlah publikasi yang dihasilkan oleh dosen-dosen. Jadi saya kira ini adalah hasil dari atmosfer akademik yang telah berkembang dari tahun ke tahun, ya, dan ini yang patut kami syukuri sebagai sivitas akademika Fakultas Pertanian. Ya, tema ini kan kita pilih karena pertanian itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ya, tanpa pertanian tentu ketersediaan pangan akan menjadi terganggu. Makanya kita mengusut tema pertanian untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, karena komoditas pertanian ini yang komoditas yang utama seperti padi, jagung, itu memang kita harus kembangkan dari pertanian, harus banyak riset, dan sudah berhasil juga mengembangkan varietas baru JJUH 1, JJUH 3, JJUH berapa ya, 2 ya, untuk komoditas jagung. Ya, makanya kita mengusut tema pangan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, itulah tadi serangkaian acara dalam perayaan Dies Natalis ke-61 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Dengan prestasi dan semangat, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dapat membawa inspirasi bagi seluruh sivitas akademik dan masyarakat. Nurisa Muhammad Aslan, Unhas TV. Berita selanjutnya datang dari Forum Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan seminar nasional di Auditorium Profesor Dr. Andi Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. Formakesmas FKM Unhas menggelar seminar kesehatan dengan tema Holistic Approach to Prevention, Integrating Primary, Secondary, and Tertiary Prevention. Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 8 pagi. Skefokesmas atau Seminar Kesehatan Forum Mahasiswa Kesehatan Masyarakat merupakan program kerja Divisi Pengembangan Keilmuan. Seminar ini dilaksanakan di Auditorium Profesor Dr. Andi Amiruddin FK Unhas dengan menghadirkan pemateri yakni Dr. Syamsuar Manyule SKM MKes MSCPH dan Dr. Balkis SKM MKes MSCPH. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unhas, dan Mars FKM. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, yakni sambutan dari Ketua Teamwork, Ketua Formakesmas, Hakim MM, Ketua Maperwa, serta Presiden BEM FKM Unhas. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Prodi S1 Kesmas, Dr. Hasnawati Amkam SKM MSc. Adapun agenda lainnya yaitu pengenalan himpunan departemen yang terdapat di S1 Kesmas. Jadi Skefokesmas atau Seminar Kesehatan Formakesmas merupakan salah satu program kerja dari Forum Mahasiswa Kesehatan Masyarakat khususnya di periode 2022-2023. Nah, untuk seminar ini juga merupakan program kerja baru dari Formakesmas. Jadi ini merupakan seminar kesehatan yang pertama di Formakesmas yang tentunya program kerja ini itu dihadirkan untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mahasiswa kesehatan prodi kesehatan masyarakat. Nah, program kerja ini itu merupakan program kerja dari Divisi Pengembangan Keilmuan. Jadi karena divisi ini merupakan suatu divisi yang untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa kesehatan masyarakat sehingga dihadirkanlah seminar ke Skefokesmas ini seperti itu. Dari seminar kesehatan yang dilakukan pada hari ini itu bertema Holistic Approach to Prevention, Integrating Primary, Secondary, and Tertiary Prevention, di mana dari tema yang kami buat ini dihadirkan 2 pemateri. Lalu untuk pemateri pertama ini dari Pak Syamsuar Manyueli, di mana
Pak Syamsyar ini membawakan materi terkait konsep dan prinsip dasar dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian pemateri kedua ini dibawakan oleh Ibu Balkis, di mana Ibu Balkis sendiri membahas lebih jauh terkait bagaimana sih peran tenaga kesehatan masyarakat berdasarkan 3 level pencegahan yang telah diuraikan dalam tema. Seminar kesehatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa kesehatan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang pendekatan holistik 3 level pencegahan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Berita selanjutnya datang dari program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat Universitas Hasanuddin yang memperkenalkan program Lontara Mageteng di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasi Kuri, Kabupaten Maros. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat Universitas Hasanuddin memperkenalkan program Lontara Mageteng. Reaktualisasi literasi aksara Lontara di pesisir Kuricadi melalui digital board game Mak Dende. Anggota tim PKM Lontara Mageteng ini terdiri dari 5 mahasiswa yang didampingi oleh 1 dosen pendamping, Dr. Firman Saleh SS SPD M Home. Pengabdian ini dimulai pada tanggal 9 hingga 15 Agustus 2023. Digital board game Mak Dende akan terintegrasi dengan website guna menghadirkan digitalisasi pembelajaran yang dibarengi dengan permainan tradisional. Pengabdian ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Maros, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasi Kuri, tepat di pesisir pantai Dusun Kuricadi, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu. Diharapkan hal ini dapat mewujudkan tujuan pelaksanaan program PKM PM Lontara Mageteng, yaitu memberikan edukasi literasi aksara Lontara dan meningkatkan minat dan antusias siswa untuk belajar muatan lokal bahasa Bugis. Terkait dengan tanggapan dari program dari teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa Unhas dalam hal ini PKM yang fokus kegiatannya terkait dengan bagaimana membangun literasi Lontara di MIS Al-Wasi Kuricadi, bahwa pertama tentu saja ini sangat bagus karena notabene anak-anak kami yang ada di Dusun Kuricadi ini memang pandai berbahasa Bugis. Karena keseharian mereka di sini bahasa ibu dan orang tuanya di sini, masyarakat kami memang pakai menggunakan bahasa Bugis. Namun kelemahannya adalah karena anak-anak kita itu belum diajarkan sama sekali di sekolah ini bagaimana menulis bahasa daerah Bugis dan bagaimana membacanya. Harapan saya selaku pengajar dan sekaligus pemerintah setempat di Dusun Kuricadi ini berharap kepada Sepitas Akademik Unhas terkait dengan aksara Lontara ini, bagaimana anak-anak atau generasi yang ada di Kuricadi ini mampu mereka membaca, mampu mereka menulis, tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi bagaimana membumikan atau melestarikan bahasa Lontara yang ada di Dusun Kuricadi ini. Untuk itu besar harapan saya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat disupport oleh Sepitas Akademika Unhas dan tentunya pemerintah Desa Nisombalia. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi corong untuk melestarikan bahasa Lontara khususnya di Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.